United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur,
pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Shalom teman-teman, selamat pagi. Kita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Saat ini kami kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pimpin kami, urapi kami Tuhan. Sentuh hati kami Bapa. Pegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Peluk diri kami ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih dan lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sayang sekali sama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajar kami untuk lebih dan lebih lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, benar Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu.
firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di minggu pertama di bulan Juni yang penuh dengan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jemaat yang kasih Tuhan, hamba-hamba Kristus, mari kita terus mempersiapkan hati kita mempersiapkan hidup kita untuk lebih lagi di hari-hari terakhir ini berjalan seturut dengan kehendak Kristus berdasarkan tuntunan Roh Kudusnya. Mari kita tundukkan kepala biar melalui kebenaran firman pada pagi siang hari ini kita mendapatkan hikmat bahkan pewahyuan dari Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan. Di minggu pertama di bulan Juni yang penuh dengan berkat Tuhan Yesus Kristus, penuh urapan dari Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan terus menjaga, memelihara kami dengan sempurna, melindungi kami dengan sempurna, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala pencobaan. Karena Kristus Yesus Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, Bapa yang kekal, yang selalu memperhatikan, menjaga kami, sehingga kami terus boleh masuk dalam rencana-Mu untuk Tuhan di hari-hari terakhir ini lebih lagi Tuhan berbuah bagi kerajaan-Mu. Urapi kami Roh Kudus, Engkau adalah Guru Agung kami, Kau memberikan roh hikmat pewahyuan melalui kebenaran firman-Mu yang logos ini berubah menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Biar seluruh kebenaran firman-Mu menjadi rema, tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan mengurapi semua anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, diberikan pengurapan, pewahyuan hikmat, bahkan berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka dalam Lukas 8. Ini sebetulnya satu perikop dari ayat yang keempat. Ya, ini bicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, ya, kita baca di closingnya aja ayat yang ke-15-nya. Karena cukup panjang. Ya, saudara sudah pernah dengar, tahu, sudah sering baca juga. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ya, tema firman Tuhan pada pagi siang hari ini berbicara tentang ketekunan. Buah dalam ketekunan. Saudara, ini penting sekali karena tanpa ketekunan maka apa yang sudah kita kerjakan kita tidak akan mencapai pada garis akhirnya. Nah, Tuhan mau kita melihat ada 4 step proses untuk ketekunan yang sempurna, yang matang, yang sempurna ini. Nah, proses yang pertama di sini dikatakan di ayat yang ke-15, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan dalam buah ketekunan. Ada 4 kriteria tentang penabur ini. Yang pertama adalah firman yang jatuh, benih yang jatuh di pinggir jalan, kemudian dimakan sama burung, maka tidak akan ada berakar, tidak akan berbuah. Karena orang itu dengar firman tapi tidak mengerti. Itu diambil sama iblis artinya. Itu yang pertama. Ya, kita dengar firman tapi nggak ngerti nih, ya diambil sama iblis. Makanya saudara harus sungguh-sungguh. Ya, kalau lagi mendengarkan firman, minta urapan dari Roh Kudus supaya kita ngerti. Nanti baru pada buah yang matang ini, ya, pada hati yang subur dikatakan. Yang pertama itu. Yang kedua, ada orang yang bagikan firman itu lalu jatuh bukan lagi di pinggir jalan tapi di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu ini mengenai bicara tentang hati yang penuh dengan ganjelan. Hati yang penuh dengan batu-batu. Ya, ada ganjelan. Ganjelan terhadap siapa? Belum beres. Gak bisa, saudara. Dia jatuh, dia tidak berakar. Mati pasti. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga,
jatuh di semak belukar, semak berduri. Ini bicara tentang tekanan, himpitan, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, duniawi. Ya, orang udah dengar firman, tapi dia selalu melihatnya ke dunia terus. Ya, dia berakar, udah cukup berakar sebetulnya, tapi dia tidak akan membuahkan hasil yang matang. Buahnya masam, saudara. Ya, kalau saudara baca itu dari ayat yang 4 itu kelihatan sekali. Ya, tentang penabur itu. Jadi, hati-hati dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging semua itu. Dia akan menghimpit firman itu. Karena fokus kita pada dunia, bukan pada kerajaan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jatuh di tanah yang baik. Itu bicara hati yang subur, hati yang baik. Maka firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kalau bisa jaga hati, terpancar kehidupan. Kalau tidak bisa jaga hati, terpancar, lawan dari kata kehidupan adalah kematian. Ya, saudara kesel, saudara marah, saudara tidak beres, hatinya penuh dengan ganjelan, hatinya tadi ada tekanan-tekanan, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, maka tidak akan membuahkan hasil. Buah yang matang, yaitu buah dalam ketekunan. Buah yang matang itu adalah buah dalam ketekunan. Ternyata itu yang Tuhan inginkan. Ya, pertama harus memiliki hati yang subur. Itu hati yang subur. Nanti diingatkan nih, di sebelah kiri ada tulisan hati yang subur. Hati yang subur apa? Hati yang bersih, hati yang murni. Sunat hati tiap hari. Sunat hati. Hati yang iri, panas, dengki, hati yang sirik, hati yang sombong, tinggi hati, ya, panas hati, tawar hati, semua tiap hari disunat. Jadi hati yang bersih. Baru itu step pertamanya. Ya, nanti kita akan lihat tahapan yang berikutnya, yaitu step yang kedua yang Tuhan inginkan kita supaya membuahkan hasil yang matang dalam ketekunan ini. Di Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Jadi Roma 5 ayat 3-5. Ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan, garis bawahi, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Kesengsaraan itu apa sih? Bicara apa sih? Tekanan, penderitaan, apalagi baptisan api. Step yang pertama, harus memiliki hati yang subur kalau memperoleh buah yang matang dalam ketekunan. Punya hati yang bersih, hati yang subur, hati yang murni. Step yang kedua, kalau saudara mau lebih lagi, setelah hatinya subur, bagus, saudara masuk dalam tekanan. Enggak bisa enggak, dalam aniaya, dalam penderitaan. Dalam apa? Baptisan api. Jadi kalau orang nggak pernah dalam baptisan api, nggak pernah dalam tekanan, dalam ujian, dia nggak akan muncul buah dalam ketekunan yang matang. Ya, memang nanti kalau yang nggak tahan nih biasanya loncat dia. Aduh, nggak tahan, saya menderita, saya ngambil. Ya, meninggal, mati beneran secara fisik juga. Ya, padahal kan ada Roh Kudus. Saudara masih ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Ya, diceblusin masuk ke dalam dapur api, kebakar nggak? Nggak tuh dia. Karena dia punya hati yang bersih, hati yang baik, hati yang murni, hati yang baik tadi. Kemudian dia siap masuk dalam baptisan api. Ya, kita orang Kristen nggak bisa enggak. Setiap anak Tuhan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh sejati, dia harus mengalami 3 baptisan. Baptisan air baru lambang pertobatan. Kemudian baptisan Roh Kudus, ya, untuk menguatkan kita, karena perlu. Tanpa baptisan Roh Kudus, tanpa adanya Roh Kudus, tanpa ada kuasa dari Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, seperti minggu yang lalu. Apa yang disebut perkara besar itu ada 4 kan. Kita bisa lakukan yang lebih besar bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi saudara, yang ketiga, baptisan api ini mutlak, absolut.
kesengsaraan, penderitaan, aniaya. Kadang-kala, aduh nggak tahan Tuhan, kok jadi begini? Ikut Tuhan kok jadi begini? Tambah lama tambah sulit. Saudara mau lihatnya dari sisi mana? Mau enak terus? Apa sih yang membedakan antara Daud dengan Salomo? Salomo itu anaknya Daud. Tapi kenapa Daud itu menjadi biji mata Tuhan? Salomo dia yang bangun loh bait suci. Dia yang lihat Tuhan, dia dengar suara Tuhan. Ya, dia diberkati, dia diberikan hikmat sama Tuhan juga. Tapi Salomo tidak pernah masuk dalam baptisan api. Dia anak seorang raja, langsung duduk, langsung enak. Daud dikejar-kejar, dibunuh, dimacem-macemin. Mau dibunuh segala macam, bahkan dengan mertuanya sendiri, oleh Saul sendiri. Dia mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak tekanan dalam hidupnya, yaitu banyak masuk dapur api, ya, baptisan api. Ya, makanya Daud dibilang biji matanya Tuhan. Kenapa? Dia selalu menyerahkannya kepada Tuhan, hatinya selalu bersih, murni. Memang Daud ada beberapa cacatnya, ya, tapi dia selalu bertobat. Dia jaga hati dia. Dan dia terus berani untuk masuk dalam, kalau dia salah, dia terima konsekuensinya. Dibakar kedagingannya, dibakar keinginan mata, keangkuhan hidupnya. Ya, itu harus ada, saudara, baru bisa menghasilkan buah yang matang dalam ketekunan. Makanya kalau dikatakan buah yang matang dalam ketekunan, itu ada step-stepnya. Hati yang subur pertama, hati yang baik. Kemudian yang kedua, siap masuk baptisan api, siap dalam dapur api, siap menerima tekanan, aniaya, pencobaan yang Tuhan izinkan. Tergantung, bisa nggak ngucap syukur? Kalau bisa, lolos. Ya, kata kuncinya bisa nggak ngucap syukur? Bisa, lolos. Baru saudara nanti masuk pada third step atau tahapan yang ketiga. Ya, Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36 sampai dengan ayat 38. Ya, sebab kamu memerlukan ketekunan, sebab kita memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu atau kita melakukan kehendak Tuhan, kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kalau kita nggak ada ketekunan, kita udah melakukan kehendak Tuhan, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan. Baru di ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah saudara, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ia, Yesus yang akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, supaya kamu memperoleh apa yang Tuhan berikan, ya, sesudah kamu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita harus peroleh ketekunan. Kita harus mempunyai ketekunan untuk apa? Menantikan kedatangan Tuhan. Karena sangat sedikit waktu lagi Tuhan sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, kalau saudara mau mengeluarkan buah dalam ketekunan yang sempurna, saudara rindu, saya rindu pada kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita harus tetap eksis, bahkan lebih lagi on progress, maju terus, naik terus. Saya baru ketemu satu orang hamba Tuhan, dia bilang, aduh Pak Didi, saya udah tua. Ya, kita dengar udah teman-teman banyak yang meninggal, ya sebentar lagi juga saya meninggal. Ya karena apa? Karena dia tidak fokus pada kedatangan Kristus. Udahlah kita nggak usah ngomongin kedatangan Tuhan. Lah, terus mau ngapain? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Nggak tahu kapan itu datangnya. Bisa 200-300 tahun lagi, berarti Anda tidak tahu. Anda tidak punya kerinduan. Saya kasih contoh aja, ada satu kawan kita, ya, sebentar mau nikahin anaknya, saya bilang, coba kalau bapak anaknya masih 1 tahun atau 2 tahun lagi mau menikah, bapak santai-santai kan? Tapi karena bapak tahu minggu depan bapak harus menyiapkan untuk hari hanya, maka bapak fokus nggak untuk menyiapkan pernikahan anaknya? Oh iya ya, benar Pak. Ya, kita kalau tahu kita harus punya target kapan. Walaupun mungkin 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun lagi Tuhan Yesus belum datang. Tapi kalau saudara sudah siap terus. Ya, saya punya target nggak ada yang bilang nanti 25 tahun lagi. Ya, saudara pasti melenceng nanti. Karena masih lama Tuhan datang. Udah kita santai-santai aja dulu. Nggak bisa. Ya, ini waktunya udah makin singkat. Kita harus punya kerinduan, baru akan menghasilkan buah dalam ketekunan yang matang. Kalau nggak bisa saudara. Pasti nanti
melintir dia. Karena tidak punya kerinduan. Satu apa? Miliki hati yang subur. Yang kedua, siap masuk baptisan api. Tekanan, aniaya, ya, ujian-ujian. Yang penting mau bertobat, mau mengucap syukur. Ya, kalau hati kan hatinya jelek nih, bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni saya, sucikan saya, kuduskan hati saya. Kemudian masuk dalam baptisan api, tekanan, bersungut-sungut, Tuhan ampuni saya mau belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua ujian. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Kami mengucap syukur. Lewat saudara pada fase 1, 2, kemudian fase yang ketiga. Seberapa saudara punya kerinduan pada kedatangan Kristus, itu beda-beda. Setiap orang nggak bisa sama. Saudara tinggal cek aja. Saudara fokusnya apa? Dunia atau pada kedatangan Kristus? Saya fokus pada kedatangan Kristus. Tapi saya melakukan apa yang harus dipersiapkan untuk kedatangan Kristus. Ya, nanti akan makin tekun. Enggak kendor kerajinannya, tetap makin rajin kok. Tapi kalau orang yang enggak tekun menantikan kedatangan Tuhan, lihat nanti kerajinannya turun naik kayak grafik gitu. Turun naik, kalau bisa turun, baru naik lagi sedikit, turun lagi. Ya, kebanting ke bawah. Karena nggak punya passion untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara nggak punya ketekunan untuk itu, dan pasti nggak akan ada buah yang matang. Yang terakhir di dalam Yakobus 1 ayat 3. Ya, sebetulnya dari ayat 2 lah kita baca. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku, Yakobus 1 ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Catat, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi, kalau kita makin tekun, akan menjadi buah yang matang, sehingga kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak akan kekurangan satu apapun. Nih lihat ya, kalau orang yang benar-benar tekun, lihat nanti. Dalam hidupnya dia nggak akan pernah kekurangan satu apapun. Karena dia mencari dulu kehendak Tuhan dan seluruh kehendak Bapa dan melakukannya. Maka semua akan ditambahkan, karena dilakukan dengan tekun, dengan setia sampai akhirnya. Tapi di ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kenapa dibutuhkan hikmat? Ini step yang keempat untuk menghasilkan buah yang matang di dalam ketekunan ini. Karena begitu ada tekanan yang begitu luar biasa, kita minta hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan Yesus. Ini nanti step minggu berikutnya tentang hikmat yang dari atas, kriterianya apa aja. Ya, sekarang kita membahas tentang ketekunannya dulu. Ya, ada 4 step. Yang pertama apa? Miliki hati yang baik, tanah yang subur. Kuncinya apa? Bertobat. Kalau ada keinginan hati yang panas, hati yang marah, hati yang dengki, hati yang sombong, minta ampun sama Tuhan, bertobat. Jadi hatinya murni, hati Kristus. Kemudian yang kedua, kita siap masuk dalam dapur api, baptisan api. Ya, baptisan air, baik. Itu menjadi bukti pertobatan kita. Baptisan Roh Kudus untuk menguatkan kita, menyempurnakan, untuk masuk dalam baptisan api. Nah, baptisan api ini ya penting sekali. Bagaimana supaya bisa lolos dari baptisan api? Mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, keadaan yang begini kami mengucap syukur. Kita nggak sungut-sungut. Haleluya Tuhan Yesus. Jangan bilang, aduh makin susah nih, COVID nih. Wah, teriak-teriakan terus. Gimana sih Tuhan? Kok tambah lama tambah susah? Tambah lama tambah bergerak susah? Enggak. Kalau orang yang mengucap syukur, dia nggak takut tuh sama COVID, jalan aja tuh kemana-mana juga, Tuhan juga jaga. Itu kan baptisan api yang beramai-ramai, udah lewatin aja semuanya. Kayak Sadrak, Mesak, Abednego nggak kebakar tuh. Ya, Tuhan yang menjaga karena dia bisa mengucap syukur. Yaitu tahapan yang kedua. Jadi hati yang subur, hati yang baik dengan pertobatan, kemudian
siap masuk baptisan api dengan apa? Pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Ya, baru tahapan-tahapan yang ketiga dan yang keempat. Ya, tahapan yang ketiga, menanti-nantikan, tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Oh, ini penting sekali saudara. Kalau saudara nggak punya ketekunan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, rontok pasti. Saya berani jamin pasti rontok di tengah jalan. Karena udah banyak saya lihat contoh-contohnya. Saya emang nggak percaya Pak Didi, Tuhan Yesus mau datang, bisa aja 200-300 tahun lagi. Rontok pasti. Lah, bagaimana nggak percaya? Tuhan di depan mata kok. Kalau nggak datang untuk rapture-nya, berarti Anda rip loh. Rip. Ya kalau rip saya percaya, ya rip. Meninggal, rest in peace. Karena nggak tekun menantikan yang second coming ini, sebetulnya kan kita berharap kan rapture, seperti Henok, seperti Elia. Tapi kalau orang ini nggak nyampe, dia nggak lewatin ini, fasenya juga, waduh masuk baptisan api, teriak-teriak, ngomel-ngomel. Ya, ngegerutu, dumel terus, sungut-sungut. Ya nggak bisa lah saudara. Kenapa? Ini orang nggak tekun loh. Saya lihat dia nggak percaya Tuhan Yesus mau datang dalam waktu dekat. Banyak ini pendeta-pendeta, banyak hamba Tuhan yang nggak percaya juga. Saudara lihat nanti satu persatu. Saya bukan nyumpain, saudara lihat, perhatikan aja. Kita bikin evaluasi sama-sama. Lihat aja. Karena ini pengalaman-pengalaman secara rohani yang harus kita dapatin. Rontok satu-satu. Itu kan zamannya dulu. Paulus aja salah buktinya Tuhan Yesus belum datang. Paulus tahu nggak Tuhan akan datang sekian ribu tahun lagi? Tahu. Tapi kenapa Paulus menekankan kita punya kerinduan pada kedatangan Kristus? Seperti gereja di 7 jemaat itu, yaitu gereja Philadelphia, yang tekun menantikan kedatangan Tuhan. Maka dia dilewati dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Artinya dia tidak akan masuk aniaya. Ya, karena dia punya passion, punya kerinduan untuk mempersiapkan pesta pernikahan anak domba, kedatangan Tuhan Yesus. Pasti dia tekun. Dia berjalan terus dengan iman. Yang keempat, tambahkan hikmat. Karena hikmat yang dari atas, hikmat yang dari surgawi, itu akan menguatkan saudara. Maaf, dalam proses ketekunan itu. Menyempurnakan ketekunan yang membuahkan hasil yang matang. Sempurna, utuh, tidak kekurangan satu apapun. Saudara, nanti Tuhan cukupin dalam segala hal. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Sebetulnya itu mah bonus aja lah. Karena kita fokus pada kedatangan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan kasih hikmatnya. Apa yang harus dikerjakan? A, B, C, D, E, F, G. Bagaimana cara keluar dari masalah ini? Tuhan kasih hikmat. Bagi orang yang sungguh-sungguh merindukan dia. Sungguh-sungguh tekun menantikan kedatangan dia. Ketekunan ini akan memperoleh buah yang matang. Dan kamu akan menjadi sempurna. Tidak akan kekurangan satu apapun. Kamu menjadi utuh di dalam Kristus. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Mari kita satukan hati. 4 step ini biar tertanam dalam hati kita. Hasilkan buah yang matang. Puji Tuhan Yesus. Bapak, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kau mengajar kami bagaimana 4 step proses dalam ketekunan memperoleh buah yang matang. Seperti firman-Mu sampaikan, ada orang yang menabur, yang jatuh pinggir jalan karena tidak mengerti, dimakan sama burung, diambil sama iblis. Dia tidak mengerti firman, nggak dapat apa-apa. Yang kedua, jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Tanah bicara tentang hati. Hati yang penuh dengan ganjalan, batu-batu. Ada ganjalan-ganjalan, kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, jatuh benih itu, firman itu, ke tanah yang penuh dengan semak duri, semak belukar. Semak duri, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan duniawi, yang selalu menjadi fokus. Mungkin sebagian dari anak-anakmu masih fokus pada keinginan-keinginan duniawi. Pengen punya ini, pengen punya itu, pengen ini, pengen sini, pengen ke sana. Ingin-ingin, keinginan matanya banyak, keinginan dagingnya banyak.
keangkuhan hidupnya masih banyak. Ampuni kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh punya hati yang subur, hati yang baik. Itu pada step yang pertama untuk menghasilkan buah yang matang, yaitu ketekunan yang sempurna. Yang kedua, kami siap Tuhan melalui proses baptisan api bersama-sama ini yang Tuhan izinkan di seluruh dunia, pandemi COVID. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan izinkan semua ini pasti mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yang mau terpanggil sesuai dengan rencana. Ampuni kalau kami ada bersungut-sungut. Ampuni, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bertobat, kami sungguh-sungguh Tuhan merindukan tekun kedatangan-Mu yang kedua kali. Itu pada proses yang ketiga, tahapan yang ketiga. Mata kami, hati kami fokus pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Setelah kami melakukan semua ini, sehingga kami memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Dan pada fase yang keempat, kalau ada kekurangan hikmat, biarlah kami boleh minta hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Kristus. Dan ini nanti pada minggu yang berikutnya, Tuhan akan bicara tentang kriteria hikmat yang dari atas. Mari Roh Kudus, Kau terus menyempurnakan setiap pribadi kami, setiap keluarga kami, setiap gereja lokal, bahkan seluruh gereja-gerejamu di Indonesia, bangsa-bangsa sebagai Yerusalem. Sehingga kami memperoleh buah yang matang, sempurna, utuh, tidak akan kekurangan satu apapun. Dan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih. Kami boleh melihat sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan, sedang dilakukan. Roh Kudus ambil alih semua. Transformasi pasti terjadi, sedang terjadi lewat gereja-gerejamu yang memiliki buah yang matang dalam ketekunan. Anak-anakmu yang menghasilkan buah yang matang dalam ketekunan, yang sempurna, utuh, tidak kurangan satu apapun. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami rindu menerima berkat yang dari Engkau. Tuhan mengurapi semua anak-anak-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. 4 step ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, biar kita boleh kembali pada aktivitas kita sepanjang minggu ke depan, pada keluarga kita masing-masing dengan memperoleh berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacitanya. Melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Sampai jumpa.